Lan kula niku rada engkar yen ana wong saleh terus dadi juri MTQ utawa dadi pegawai Kemenak pembina haji terus bangga kula niku naif cara kula. Syukur oleh lah syukur, tapi ora usah bangga. Piye-piye posisine ku mendapat ketika orang lain memberi. Lho akeh Kang, santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sithik diwakafno nggo madrasah. Di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Padahal mondoke ra khatam Quran. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu khaifin min syai'in haribun minhu faman khafa min adzabin nari amila amalan yuqituhu minha wa kullu rahibin fi syai'in talibun kullu khaifin li saben-saben wong sing wedi mingkul min syai'in sanging perkara iku haribun mestine mlayu minhu sanging syai' wong wedi mestine mlayu sangka sing diwedeni. Misale faman mung kote sapane wong khofa iku wedi sapa man min adzabinari saking siksane neraka. Amila mongko mesti nglakoni sapa man amalan ing amal yuqidu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Yuqidu kang iso ngedono apa amal ing man min saking neraka. Wa kullu raghibin saben-saben wong sing seneng fisya ning dalam perkara iku talibun iku goleki utawa mara lahu maring sa. Faman mongko desapane wong rohiba iku seneng sapa man fil jannati dalam swarga. Amila mongko nglakoni sapa man amalan ing amal yukor ribu kang marakno apa amal ing man ilaiha maring jannah. Mestine wong wedi iku ya mlayu, nek wong seneng ku marani. Nah, cara Sidina Ali ku nasib paling elek swarga ben neraka. Mergo sing seneng tenang-tenang ae, sing wedi ya tenang-tenang wae. Dadi swarga jare Sidina Ali nate guyon niku ning donya sing lucu iku loro. Iku wong seneng swarga ya tenang-tenang ae, gak kreatif, gak maksa mlayu, sing wedi neraka ya tenang-tenang wae ora mlayu. Wa kullu anisin utahi wong sing nyaman, yaiku namane aring. Aring ku nyaman yang lebih itu jenenge aring. Kunsubillah wa kullu anisin ute wong sing nyaman billahi klan Allah iku mustauhisyun mesti ngrasa asing bil khalqi klan makhluk. Wong sing uripe nyaman be Allah, taat ini nyaman be Allah, mesti ketemu makhluk iku gak nyaman. Ya tentu kecuali yang ketemunya itu fillah walillah misalnya dalam konteks belajar atau ibadah. Wa kullu anisin saben-saben wong sing nyaman billahi klan Allah iku mesti mustauhisyun ngrasa asing, rasa aneh bil khalqi klan makhluk. Wa fi nusatin an siji nasah mustauhisyun. Iku bahkan ngrasa aneh, ngrasa asing an-nafsi sing awak dhewe ne aneh. Tidak harus dengan orang lain, bahkan dengan dirinya pun asing. Kok nyamane mbek Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tema qala al hadiyatu wal khamsun kang kaping 1 lan 50. Iku ngene. Qala dawu sapa dunan al-Misri sapa dunan al-Misri radhiyallahu anhu. Dawe ngene. Al-arifu billahi ta'ala Al-arifu te wong sing makrifat billahi ta'ala kelan Allah ta'ala iku asirun iku wong sing ditawan marbutun tegese ingkang den tawan hubbi kelawan sebab senenge arif wa qalbuhu tai atine arif billah iku basirun iku wong sing peka manane peka iku ngerti terus basir muzayyinun tegese selalu maesi libatinihi maring batine arif bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen mesti nginjen-nginjen selalu sadar nek Allah itu melihat dia wali dzairihi lan maesi maring dzairi wong bil muhasabati kelawan muhasabah selalu mengoreksi ngamalai wape ta ora manfaat ta ora sedina ngamal apike weleke akeh di jeneng muhasabah wa amalu lillahi katsir utawi amale wong lillahi krana Allah iku katsirun wa akeh iku katsirun wa akeh. Ngeten nggih kula niku kula terangno masalah niki diapalno mawon teng ati al arif billah asir napa al arif billah asir orang yang makrifat kepada Allah atau ma'rifatullah itu menjadikan dia ditawan maknanya marbutun napa bihubbi dia terikat atau terpenjarakan asir itu terpenjarakan oleh cintanya.
Kulo akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi mbek lafzi ya, di semua ayat Quran ya, di semua ayat Quran. Misalnya ngeten. Orang itu misalnya dulu sering maksiat. Kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan. Ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara. Misalnya maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh mesti di penjara, di borgol atau di sel. Kemudian itu nyata tapi fisik, kenapa? Fisik. Dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sangko penjara karena yang di penjara hanya apa? Fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya mbak yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang beduan ya di seputar beduan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gikulah jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal larang beli pen wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau kepengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi. Akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi ya tidak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama. Asirun dia marbutun den cancang bihubbihi lan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya cara barco penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lan kula nu sering sinau banget. Mboten trimo sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya. Iku ya ora wani marek. Seneng banget iku ya ora wani marek. Itu ada. Ini cerita orang normal kan, orang normal iku wis ora kena itu. Misalnya gini, kamu wedi mbek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sidin Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sidin Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lah mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sidin Ali, takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, bum putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe, kok serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam. Sak pemandangan macam-macam. Nah, jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak delok lipstik, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu.
Bojomu nak ora awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, kan ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng lambi anyar diganggu, malah mbek kowe mbok coplok iku kan gak fair. Lha nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo lambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iku piye ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia itu lucu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak, dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku isin. Dosaku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, sing kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kowe kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe, Kang, ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lah idene wong liya mbok bajak ya. Dadi wis ora iso niru kan ya mergo nek nggo guri niru kula isin Gus Wan pengen nggo arep plagiat itu cara kampus wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Kalau ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya doktor fikih atau doktor tafsir atau doktor ahli sunnah lah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Nggak ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa itu kan? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin. Karir sabar fakir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak. Oh, cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi ku cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mek kodok kodar ku ya poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i
jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Iku dekne dadi wali mergo lemu. Gua ngertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren, ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe lho, iki kan wis kawe, ora partene iki wis kawe. Angger bar iki wis kawe, wis plagiat napa. Tadi kau lah niru-niru wis ora oleh, gak keren no. Terus sekarang kita hitung, rungokno ini. Ini nyata ya. Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak. Ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasiha, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi napa? Lil ghairi, selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dadi guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nek rambutnya ora kena dipotong. Terus adol gotri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ana sing sowan tok yo ngombe, ana sing yo gotri, ana sing yo donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan sing maca macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam template jenengan sing maca. Kiyaine wong dhuwit ku ya penting. Iku ya pinter, dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah mandi. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang. Dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan. Terus melarat goblok kritik. Woi ora tau munggahen sekolah. Wireng pisan, lumayan kowe putar. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk. Jaduk bocah. Pokoke seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Gus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur gak. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap ning pedalaman Kalimantan itu dia gawe musala kok bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak dhuwur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya wong awam, Pak, wong Jumat kok dhuwur. Terus ini tak aku, Gus apa boleh dhuwur? Apa boleh apa? Jumatan tak jawab boleh. So ini kalau madzhab lah sementing Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temangsang yang tengah alas, ijek buruane polisi yang zaman dhisik ngono jenenge ilegal lagi. Ya tetap nganakno musala. Juga komunitas sholat, mahabbah ning Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, jom kowe sekolah IAIN, jom kowe sekolah Aliyah, ben kok iso ning Al-Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Ngalor ngidul go ijazah. Sesuai golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam.
4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Moro masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewe, disapo-sapo di dewe. Seadan. Baru sing lucu gini, wong saleh wae. Sing sitok iku alumni sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, lah kok eling Jumatan. Jadi aku ngene-ngene tau mondok, pirang tahun, 4 tahun. Lah kok trimo dadi ngene, bisa ngaji ra tenanan. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang wong jenenge Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Kowe ora kerja ning Arab Saudi gak? Apa ning Korea ya? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Werjon dia niate gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Wong kuwapok jenenge melarat ini kuwapok terus. Oh, ora terlintas sampai kiai. Pokoke ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dene. Pokoke pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok ora ning Arab? Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku dhisik tau ngaji, Cek. Wis motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Wis dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja-aja wong. Akhirnya sing niate kedunyan menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses jadi dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya ya alumni pondok pedotan-pedotan. Oh penting yang pedotan ini. Mereka nak sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi juri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kok nak sira pedotan ketua MUI, juri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah entuk dhuwit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa ya, itu yang murid-murid agama, tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara poinnya ning ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ngene-ngene. Nah ikhlas lho ya. Kecuali ora ikhlas, dekne ngene iku kegiatan nglalekno fikire. Ya gak ono wong dakwah jare timbang ning omah tengok-tengok atok dakwah wae ya perkara nek. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan ngurip-ngurip agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anake kiai, muridé kiai, jadi tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan Mu'in sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka ora pedotan ketua MUI. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondokno di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mondok ini sudah kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Mau coba ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatullah wa rasulih, kere yo gawa agama, sugih yo gawa agama, temangsang yo gawa. Kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nek sing bakate di gelar ya di gelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah kula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak saya nanti enggak masalah. Tapi tetap tak cekoki pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat
hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallah wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu mati aku wali sing urip tak petuki. Asal sing urip ya wali pisah. Kan ono sinyale lah ana wali kan angel petukane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan ning sak gambare. Sing ora kan wis berat. Nggih, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik, mulai rontok sawat bapake tewah kok. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning tewah kok bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sapek. Semuanya agak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya do apik. Nggo jalalan ngalor kidul, nggo kita apa iki? Nasohil bilipat ngalor kidul. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatu wa mahabbatu rasuli secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ila rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang. Semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya ya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso golek donya tok ora iso, tetep ning aja akhirnya ngajarkan Islam. Nggih betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih ndak, apa dosen IAIN ndak, apa kiai sing dibenom negara ndak. Ya pedagang ya wong kedonyan iki. Mulane harapan kowe kedonyan iki jek tinggi. Tapi asli kedonyan probleme iku asli. Maksudnya iku biasa golek donya tok ora ngurusi agama lha iku sing kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu. Itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 namanya. Itu didol di Papua itu payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fak-fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia. Dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik. Dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak sing wadu sing dhisik digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng dulu. Sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobi ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia itu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyon Sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal, dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di fak-fak sekarang ya jadi komunitas muslim. Wah, Islamnya keren, yang soleh ya banyak, bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste, sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh ya aku pernah Islam ning kono, yo ala Arab, pakanane daging wedhus, ya sok ala Arab.
Karena apa? Islam. Wis duaan wae cek murid-murid agama. Lho maksudnya wis ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua. Sama santri saya jangan, Bro. Jenengan nak dolan teng fak-fak relatif aman, terus komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa fak-fak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah ora iso. Kalau sing ngaji ning kene kan ya wong kedonyan kabeh, ana ngaji ya udah ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip ya men golek duit ra kecekel-kecekel, lumayan golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam iku kancane padha satpam jagongan ning ngarepku. Aku apa ning Jakarta, ayo apa golek duit, golek ning kene gak kena. Lha niki lha piye kok golek ning kene? Kan golek ora wis ning kene, padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah anak maro Jakarta dijupuk duit lah. Tapi nak golek ning kene ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah anak jupuk lah ceritanya ditelepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misanane ditelepon, "Aku nak kok njupuk gelem, nak kon golek moh." Wis adu-adu kok lagi golek. Ya mulane kan anggere siswa aja golek ilmu njupuk. Ngaji apa ning berdua wong njupuk ilmu. Kok nak golek rong mesti cekel. Carane njupuk piye dimaknani mau. Nak lali yo direkam. Dadi ilmu dijupuk ambek HP di rumahno. Tapi nak utek wis elek ya meleset wae. Wong utek lunyu, dadi digone ilmu iku meleset. Kayak godhong tales dikek banyu ya ora lari kemana-mana. Tapi ya tetep apik, Mas. Yo godhong tales iku tak dikek banyu mlayu, tapi tetep iso tengok-tengok ning kono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah, menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Enggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting. Karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa'u wa ausa' jauh lebih luas dan tidak terbatas. Sama nih fak-fak nangis. Kayak wong buaan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuak ning Irian, roh wong udo-udo. Bahasa Arab udo ora uryan. Uryan iki maknane udo, Aryan, uryan iku maknane udo. Kaget wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Ora kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab ku preman lah. Cobaan. Ora kaya Indonesia agar preman celananan jin suwek-suwek terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tato tok. Wong Arab tetep cobaan. Mulane ki ada film Arab. Umar mbek sapa sitok soleh sitok bajingan bantah-bantahan padha jobane. Nah film Indonesia agak sing ustate klambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Film Arab bingung kowe. Endi sing mulane do sering takok. Aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anakku. Pak yang jahat yang mana? Perkarane padha jobane. Lah terus bareng wong udo-udo muni uryan. Terus ilah Jawa dadi Irian. Ben kira sejarah. Mane mergo tadi al-arif billah asirun. Orang yang tahu Allah pasti asirun, dia tertawan. Tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. Nah, itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba. Kayak Ruhin kan kudune wis minggat, tapi sayang anak. Akhirnya ra minggat. Engko ana anakku mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga.
Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa azamatu, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Sehingga jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun ar-Rasyid di fak-fak ya tetap menyebarkan. Anu kula niku rada engkar yen ana wong saleh terus dadi juri MTQ utawa dadi pegawai Kemenak pembina haji terus bangga kula niku naif cara. Syukur oleh lah syukur, tapi ora usah bangga. Piye-piye posisine ku mendapat ketika orang lain memberi. Lho akeh Kang, santri pedotan urip ning desa sing abangan. Di tanah sithik diwakafno nggo madrasah. Di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Padahal mondoke ra khatam Quran. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe hasud kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur, merasa Qur'annya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara nek biangga, kaya orang pilihan mergo dikajekno negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Sing anake Pak kok Tegal lah kok dol terus piye? Sing tak waris sapa mbok kaji? Wes ra waris-warisan. Tak rumat mulai cilik kok tuwek iki arep-arep warisan. Pokoke tak dol nggo kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten lho. Tangga kula iku di Tegal Sito, pamit kula ape didol nggo kaji. Anake sowan kula, Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku jek eling. Pokoke tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoke tak dol nggo kaji. Didol akhirnya kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, endawah hebat. Dia yunfik, memberi untuk Islam. Dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Di itu mendapat. Di mana-mana al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga. Mbok yo sing bangga syukur dhewe aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau, tapi kalau saya mau memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ enggak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober pokrol. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung. Nah, tapi problemnya rata-rata kelakuannya orang ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu baru kita harus keras, nggak bisa. Mulane kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia khufat kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele loh. Ora sepele piye wong negara iso ana anggarane karek ngekeno. Terus prosedur ini ya wis. Tapi tetap baik loh yang musabakah soalnya tetap. Yang jurinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan. Saya ulangi mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir wong kaji ditunjuk negara. Kula nggih bolak-balik, kula niku kiai Kang sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kula ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji Gus gratis kula men. Ya sekali alhamdulillah wae ora usah cerita aku ini. Ya biasa wae. Sesuk tak kok jenengan kowe tak ora seneng. Ya ora seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Oh seru. Wah iku jos tenan.
Mau nak kaji so nangis dosane nangis tegale ya. Kaji ngono kan seru, kok ya nangis dosane ya nangis tegale. Ya kadang itu peman ya kan. Jadi donya ilang kan kadang ya. Dadi nangise loro kan nangisi tegale mbek nangisi donyane. Mulane disebut ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas-ikhlas banget. Kok nek multazam ya jaluk ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita. Sementing nih. Buatan nanya kula suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau. Tidak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali dan ditawani jadi pemandu haji. Tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat, boyo dilatih. Napa? Misalnya kita di mubalek, boyo mikir. Disangoni 2 juta, 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door. Ono rondo tuwek meh mati. Ono pengajian urun 10.000. Ono wong sing kepen blonjo sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lha sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk kok ora ngrasa dosa. Enggak apa-apa tetep entuk, piye-piye kowe mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu, bahwa itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke enggak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin nas untuk menunjukkan manusia umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang kok pidatonya mau guyon tok, enggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa-apaan? Memangnya rano hisab, memangnya pangeran di mubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, Kang, urusan etika di depan Allah Subhanahu. Loh, saya sampai sekarang tuh buatan sombong, bojo kula tak kok ilek-elekan bojo kula biasa gak ana kopi santri, nak rebunan nggih gawe piyambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandhani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama, nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk, kadang disalami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak ana kopi macam. Ya biasa sampai sekarang nggih biasa Hasan itu tugas gula tugas nggih biasa. Anak kula nggih biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opok kupengem, hatimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek, terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyhur Rasulullah sama delok teng adabul akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorokan sama saya. Akhlaqun nubuwah wa adabul ma'isyah. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing. Ora pitik kan. Pitik ora wareg kan, pitik sitok wong Arab papat ya. Terus ada sahabat 4 atau berapa gitu. Kata satu sahabat, "Alayya dzabhuha wa salkhuha." Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak bedetine. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa alayya tabkhuha, kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masaknya. Nah, spontan Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ikrar tanggung jawab, saya ulang lagi ikrar tanggung jawab. Nabi spontan ngene, wa alayya jamul hatab, dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau enggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa? Menyembelih kambing tadi sampai masak ya. Terus kata Kanjeng Nabi enggak dan Inna wa ta'ala yakrahu min abdihi ayyatamayyaza min khairi. Enggak, saya tetap urun kerja. Allah itu tidak suka kalau ada satu kelompok kemudian ada satu yang paling kelihatan spesial. Maksudnya enggak urun sama sekali. Itu kan adab yang luar biasa. Makanya kita guling-gilingan ini Rasulullah ora trimo kiai, ora trimo ketua MUI kan. Ketuane nak bisa alam donya. Makanya saya sering bilang, lho koyo kula mriki nggih ngebes tak niati nget mai kowe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Nggih sopan kula to Gusti, kula sing sowan ning Yogya. Ki ambek tengok-tengok nampa mateng. Nggih sopan kula to Gusti. Lah terus, lah tapi ki sing ngomong kono sing meneng ae. Lah nak purun gentenan. Tadi misalnya kalau sana no pangeran, tapi kau sing ngomong menengah, lah nak purun
Gentenan. Nak ben blobor kabeh. Blobor kabeh langsung mui fatwa menyesatkan. Apa sing dadi fa'il maf'ul be tangisan iki piye kok. Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sukanya. Makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, tahadus bin nikmah. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya supaya sampean tawadhu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak saya. Itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding di sini kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan ning jaba, paham ya? Sumur ning jaba, jedinge ning jero tapi ana bolongan nggo ngisi napa? Banyu. Itu dulu Kiai Hajan namanya Kiai Nawawi. Itu tiap jam 2 malam itu ngisi jedinge santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada 20. Saking kepingine wong kok amen dihormati. Jadi nak rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh. Tentu tidak. Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu. Itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mergo pikirannya angger diwangi santri ya tetep ngewangi apa aja mesti karena tadi ben tahu ngitmai santri katanya apa? Ngitmai. Kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai santri. Ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru buka sekarang. Yang cerita itu Gus Solah anaknya Gus Wahid, kerannya Gus Wahid. Mbah Hasyim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri, gurunya banyak. Karena orang ya pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hasyim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira akeh yang bodohin tapi ra iso ngakhiri bodone. Mulane ana kancaku ini. Kancaku melarat dadi kiai dikandani Mbah Mun. Cung melarat gak apa-apa dhisik yo melarat. Santrine kurang ajar. Jenengan saged ngakhiri, Mbah. Tadi cerita padha melarati padha, tapi jenengan kan saged ngakhiri. Lah kula iki saged kok. Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lah yen tau melarat, tapi kuwatir dikonokno santriku. Jenengan saged ngakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso ngakhiri. Berarti cocok lah ya. Ambek melarat wis akrab lah nganti. Singkat cerita karena Mbah Hasyim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Mbah Hasyim ngaji sama beberapa guru. Cara saiki ya guru ibtidak, guru sanawi lah. Sanawi riyen maksudnya mboten sanawi kurikulum ya sanawi. Mari istilahnya padha gitu. Negara gawe istilah nang numpang sanawiyah aliyah. Padahal dhisik sedurunge ana negara gawe istilah ning mak pondok iku misale nak alfiyah awal sanawi, nak alfiyah tinggi iku aliyah. Padahal aliyah dhisik tamat aliyah iso maca Fathul Muin. Aliyah kurikulum salatan. Tetapi istilahnya padha. Nggih betul. Tamat aliyah sarang iso maca Muin ya. Aliyah Lirboyo sing aliyah dinia. Sing aliyah kurikulum ya mbah ya ora. Singkat cerita itu setelah Mbah Hasyim dari Mekah alim sing dulu gurunya karena Mbah Hasyim sudah jadi Syekhul Masyayikh yang dulu gurunya udah mondok menan yang Mbah Hasyim ngaji. Oh itu mungkin kalau zaman dulu, sekarang saja mungkin saya tidak sombong lah. Dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidak, sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa. Ya saya tetap hormat karena itu guru saya, mereka hormat saya karena saya putranya bapak. Ya kan mesti kan jenis kula yen ati cilik mesti nate diulang ustaz-ustaz napa? Pondok. Setelah saya alim ustaz-ustaz itu ngaji saya. Ya kan ya normal saja ya saling menghormati kula nggih nyucup, mereka ya nyucup saya. Ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati. Itu Mbah Hasyim. Singkat cerita ini ketika mondok di Mbah Hasyim itu setelah sekian bulan itu gurunya do kaget. Ini yang cerita Gus Solah. Gurunya do kaget karena tiap pakaian numpuk. Dhisik wong dhisik kan saenake ngger pakaian rusak ada kok sumur, pakaian rusak ada kok. Nah saiki kan wong engkek duwe bak pakaian kotor ning kamar masing-masing. Narian kan mboten. Ngger didakok sumur to bagus didakok napa? Itu Mbah Hasyim dicuci. Kalau jam 2 malam sama Mbah Hasyim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Sesuai guru-guru itu sepakat. Sempat do GR mereka. SPP awak dhewe rene wis kiai. Tak menawa santrine karena mereka wis kiai dadi sempat GR. GR ku gede rumangsa. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengin khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR
Yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok iso. Biasanya santri ora pangerten. Akhirnya diteliti. Diinceng ternyata siapa? Mbah Hasyim yang sekarang gurunya mereka. Nangis gini. Ya Allah, Mbak. Ya Allah, Gus. Angden cek Gus Hasyim, Mbak Asari dhisik wong alim. Hasyim Asari. Mbak Asari itu yang Demak, tapi Demak sing mepet pro dadi ngroto mriki. Dia turunan tiang mriki, tiang Jogja. Turunan Mbak, ya pokoknya mriki turunan Bandur Mbak sinten Pangeran Benowo gitu yang Jogja. Tapi Jogja palsu sing dhisik wong Demak ngono ke GR. Maksudnya Jogja sing alim-alim itu bisa yo turunan ke Pantura. Mergo tetep tuwa Pantura, gak oleh GR. Wong Islam anane ning Pantura se wali-wali ning. Tapi kadang ya ono sing moro Yogya, Sera Putu ning. Baliknya ning Jombang macam-macam. Memuani. Ya Allah Gus sampun ngoten. Mbah Hasyim menjelaskan tadi. Kula niku isin jenengan ngaji teng kula, jenengan niku guru kula. Dan kula boten beban kalian pangeran, kula kepengin main jenengan. Itu nyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita ini sudah kacau. Buangga utusan Kemenak, buangga utusan kabupaten, buangga nih pol. Skumolu. Ini apa-apaan? Islam mau bawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mau dibawa kemana? Hafid sing lanyang kok ben kuliah untuk diskon. Omone saiki HP lembaga nawani hafid. Hafid gak usah tes, ning polisian ya ora usah. Ya enggak apa-apa kalau mereka berbuat baik ke kita enggak apa-apa, enggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Tapi kita nerima biasa saja, dingin-dingin saja karena kita inginnya memberi Quran bukan menda. Wong mbok yo mikir, Quran itu dimulai diantaranya wa mimma razaqna yunfiqun. Wong apik wong sing memberi infak, bukan yang dikasih. Mbok yo mikir. Lan kula niku isin. Nah, yang lebih mengerikan itu tadi cerita Mbah Hasyim sudah haru. Ada yang lebih haru lagi. Dan itu dilakukan Sayyid Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, itu orang kaget sekaget-kagetnya. Karena setelah jenazahnya mau dimandikan, ini bekas manol. Manol itu sering ngangkut karung yang berat. Kan kaget, Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya ya soleh tiap hari yang ngajar tafsir. Ya orang soleh lah, orang soleh ya sholat, ngajar tafsir. Ya umumnya orang alim. Tapi kok ini bekas manol? Ketika wafat jenazahnya dimandikan. Setelah diliti-liti ternyata apa? Ada beberapa janda di Madinah yang kaget karena hari-hari yang dulu saenake dhewe mergo tiap sekian hari pasti ada gandum satu karung. Setelah Sayyid Ali Zainal Abidin wafat itu enggak ada lagi. Berbulan-bulan dinteni enggak ada lagi. Baru diketahui ternyata setelah kapundhute Sayyid siapa? Ali Zainal Abidin. Beliau itu saking menjaga sodako sirron, sodako sirron terus diletakkan di depan rumahnya sing orang-orang miskin tadi. Dan itu tidak pernah nyuruh orang lain, dipikul sendiri. Dan itu yang akhirnya membekas di pundak. Itu cucunya Nabi. Siapa yang nggak tahu Sayyid Ali Zainal Abidin? Kalau sholat itu 1000 rakaat tiap hari. Kayak kau beli badia ya apa? Kira aku itu aku barang. Kayak tenang aja tak kancani. Cuma aku kan disilang be alim, lagi disilang be opo. Jadi kan ono cara wong plus minus apa? Nah, kan minus tok. Ngene niru dikira-kira. Oh ada no. Akhirnya donalis karena tadi dipikul kan. Sampai Mekah dan itu nggak ada yang tahu karena beliau melakukan itu pasti tengah malam. Itu dulu orang soleh itu doisen kan, nomor fasilitas kok umat itu doisen kalau nggak memberi. Saya ini do tenang aja malah muni barokatul ilm, barokah Quran, barokah buyutmu. Ya saya ya seneng ada orang dapat fasilitas dari Quran seneng, gak kira ada seneng Quran. Ada orang alim kemudian di mana-mana difasilitasi negara, kulo seneng. Tapi jumlah memberinya harus lebih banyak. Itu sirinya kenapa kayak Mbah Mun tulmanya bukan main, Habib Lutfi ya lomo. Mbak Makhrus ya lomo, karena mereka merasa mendapat banyak, maka lomanya harus lebih banyak. Semua orang soleh seperti itu. Sayyidina Umar itu masyhur. Sayyidina Umar itu tahu dimaki-maki, latihan soleh awal itu dimaki-maki. Umar itu tahu soleh ya latihan, jenenge wong kabeh latihan. Dene latihan niru Abu Bakar. Tapi latihan itu terlambat. Ya Umar itu di sisi lucu. Jadi Sayyidina Umar sing kondang, sing kuwer nak mlaku ngalor ngidul go duduk.
Nah, itu macam nyata. Film Umar itu nyata. Di kitab kita Umar itu belum pernah jalan kecuali gue duduk. Ya itu yang difilmkan di Umar itu benar. Nah kalau itu kan gue duduk. Bahasa Arabnya diroh. Semua cowok daroh itu duduk. Umar itu kerungu-kerungu nak Abu Bakar sering ngirimi gandum nih rondo-rondo melarat. Singkat cerita kepengen niru. Tapi nirunya serodok terlambat. Jadi maca awam lah, maca awam. Gue gandum. Tiga rondo itu. Mbah, niki gandum kangge jenengan. Si jodoh wong tuwek rondo kok ngomel. Saiki lara kabeh. Dhisik dipimpin Abu Bakar iku penak. Gandum ditero dhewe malah kadang pas dekne rene basa Jawa, cara kono bahasa Arab. Basa Jawa. Malah kadang nak wedhusku rong mulih tak kon jupono wedhusku pisan dadi wong rondo oleh kurang ajar. Wis ngerti nak Abu Bakar ngetero gandum kok wektune cukup. Ya, dia ngundangi ya Khalifah Rasulullah tapi lagi peneng tiba kula badhe teng Tegal, wedhus kula jene Tegal. Nggih kula pedhet pisan dijiwono Pak Abu Bakar. Khalifah lho, presiden. Singkat cerita, Umar niru iku terlambat napa? Dimaki-maki ngono. Tapi niku lho, Mbah. Nggih jenengan ndongakno khalifah saiki sepados apik kok Abu Bakar ora iso. Wong khalifah saiki ku ora rodo, ora rohae rodo. Ini padahal ya Umar. Akhirnya Umar fataro hama Umar lihadihi sayyid. Maksudnya Umar langge mbah jenengan ndongakno kersane saleh kan tiyang saged rubah. Ora iso soalnya. Jare Umar, wah iki aku nak ora Umar darane elek terus. Padahal dia lagi latihan amal sirri. Latihan apa? Akhirnya mendingin. Nggih, Pak. Pokoke dawuh jenengan mungkin tak kandhano Umar. Yo kandhano wong kok ngono ora peduli. Dadi latihan soleh terlambat itu dimaki-maki. Artinya dulu itu enggak ada orang soleh yang enggak latihan amal sirri. Ya tentu amal enggak sirri semua ya. Umar ya punya amal yang jari banyak. Maksud Sayyid Ali Zainal Abidin punya amal yang dilihat orang banyak ya banyak. Terus dia jotos sik melok-melok fanatik amal sirri. Kok kowe nak medhit ra ketara sembrono. Mer medhit kok ora tau ngamal. Oh ora ono wong roh. Kacau. Jadi justifikasi ora oleh ka ngamal tetep intu butuh sedaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa sedekah selalu baik. Ibda ketok wong akeh ya baik, sirri yo baik. Sing ora apik ora sedekah. Sekarwan ra. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana-mana ingin ngitmai umat. Sekarang di antara zuriyah di kajian yang alim ya zuriyahnya Mbah Nawawi tadi, yang dulu misinya jedingin apa? Santri. Kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu nggak mau kalau nggak takjil diwangi mbak sampai sekarang mesti ikut. Asal nggak sakit. Dulu Mbak Fatimah mbak saya ini, adiknya buyutnya Mbak Lukman itu mbak kandung saya itu. Tiap masak ya masak sendiri. Masak ya pembantu banyak karena punya santri ya, tapi beliau mesti ikut sendiri. Dibagi-bagi tonggo-tonggo. Sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri. Anak saya biasa ikut belanja. Nah, itu ajaran. Ini bukan cerita kebaikan, ini bahwa ini uswah. Ini dari leluhur kita. Ini saya ingin enggak ada kasta. Saya ngongkon ini di ngongkon. Sabtu ya Allah, karo pangeran. Pangeran tidak kok ndi. Masane sing dikongkon di akhlak santri tok. Kiai lah ya wajib duwe. Masuk perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. Kewani nafsiri Quran. Wong wajib khidmah wong Islam bagi santri nak kiai ora wajib. Wani ngene. Ya enggak ada. Lan kula mulang teng Jogja pede. Oh mesti tawadhuke. 7 jam ya perjalanan. Takoki pangeran. Wis sopan apa? Sopan mesti kula sing sopan. Sopan di Barno bisa. Wah tambah sopan. Tambah buyute napa? Sopan. Nah itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk beliau itu punya bab kalau nggak salah itu di juz 2 apa 3 itu judulnya itu Kitabul Akhlaqin Nubuwah wa Adabul Ma'aisyah. Di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah, ternyata saking adabnya Nabi sampai pernah ngalami seperti itu. Kalau yang diceritakan tiba berjanji kan masih normal. Seperti ini wayar kau usau bahu seperti ini wayar kau usau bahu wayak libu syatahu wayasiru fi khidmati ahli bisiroten syariah. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri, kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah, masih ya itu ya sudah hebat untuk ukuran seorang tokoh besar ya hebat.
Tapi tidak sekedar itu. Ternyata kalau masakan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfi kal amal ya Rasulullah, kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab, inna wa ta'ala yakro min abdihi ayatamayyaza min wiri ayyarau yatamayyazu min wiri. Allah itu enggak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol di. Jadi so bayangno misalnya roan gitu mangkat wedhus sing ketuane iku ning kursi mek rokokan. Aku daging sing enak rokokan meneh. Sing sitok ribet masak ngai tusuki daging ngene-ngene. Bareng dikai kotor, pilihno sing apik mek rokokan meneh. Oh tak yakin wong niku ora ngarah dadi wali, tak jamin. Nak dadi tak bredel yakin. Tak demo. Maksudnya tak demo tak ganti kowe nek kowe pantes. Nek kowe ora pantes pisan yo tak kosongi. Umpama kita sing tukang inventarisir napa? Nanti umpama kita KPU nih. Berhubung padha orane wis sak uni-unine ngono. Sing penting iku ra cerminan akhlakun. Nggih. Alhamdulillahil mizan wa muntahan wa maqdar wa zinatul arsh. Alhamdulillahil mizan 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 wa mablagh ridha wa zinatul